Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin arsyadakumullah. Pada kesempatan ini kami mendoakan kita semuanya agar selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, barokah, manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di dalam Al-Quran ada lafal la khaufun alaihim yang artinya mereka tidak takut atau tidak merasa takut atau tidak merasa khawatir, dan juga ada lafal la yakhafun artinya sama, mereka tidak takut atau tidak khawatir. Namun kedua lafal itu meskipun artinya sama, cuman memiliki pengertian yang berbeda. Tampilan lafal la khaufun alaihim itu disebut jumlah ismiyah, yang artinya lafal itu tidak terkait dengan waktu atau tidak dibatasi oleh waktu. Sedangkan lafal la yakhafun itu jumlah fi'liyah yang benar-benar terkait dengan waktu atau dibatasi oleh waktu. Pada kesempatan ini kami akan mengaturkan ayat-ayat yang di dalamnya terdapat lafal la khaufun alaihim dan lafal la yakhafun beserta penjelasannya, yaitu seperti berikut ini. Surat Al-Baqarah 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajru inda rabbi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Penjelasan ayat, sesungguhnya surga itu akan dimasuki oleh setiap orang yang tulus dan ikhlas kepada Allah serta melaksanakan ibadah dengan baik, yaitu dengan mengikuti ajaran Rasulullah. Itulah sifat orang yang akan masuk surga dari golongan manapun. Dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dalam menghadapi apa yang akan terjadi di akhirat nanti. Dan mereka juga tidak pernah bersedih hati atas kenikmatan dunia yang dilewatkannya. Sifat-sifat tersebut setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW tidak terpenuhi kecuali pada diri kaum muslimin. Surat Yunus 62. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka
dan tidak pula mereka bersedih hati. Penjelasan ayat, barang siapa yang mengumpulkan 9 perkara dalam dirinya, niscaya Allah akan menjamin keamanan untuknya pada hari kiamat, dan tiada rasa takut dan kesedihan padanya, yaitu siapa yang berserah diri kepada Allah dan beriman kepadanya, dan senantiasa berbuat kebajikan karenanya, dan senantiasa mengikuti petunjuknya, dan beramal soleh untuk menggapai ridhonya, dan senantiasa membuat perbaikan, dan mendirikan sholat kepada Allah, dan menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sembunyi maupun secara terang-terangan, siang dan malam, tanpa menyebut-menyebutnya, dan mencaci orang lain karena infaknya. Sungguh mereka inilah yang termasuk wali Allah. Penjelasan lafal la khaufun alaihim dan la yakhafun secara bahasa. 1. Lafal la khaufun alaihim itu jumlah ismiyah, kalimat yang dimulai dengan isim. Artinya, kalimat yang tidak terkait dengan waktu atau tanpa batas. Berbeda dengan jumlah fi'liyah, terkait dengan waktu, seperti lafal la yakhafun. Itu jumlah fi'liyah, kejadiannya dibatasi dengan waktu, setelah itu berarti tidak takut lagi dengan ketakutan-ketakutan. 2. Lafal la khaufun alaihim itu maksudnya tidak akan mengalami ketakutan secara terus-menerus, karena kejadian yang menakutkan itu tidak hanya sekali, namun berkali-kali, seperti kejadian kehancuran dunia seisinya itu menakutkan dan mengerikan. Selama di alam kubur juga ada keadaan yang menakutkan, ditunjukkan ke calon tempat selamanya yaitu neraka, itu menakutkan dan lain sebagainya. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi ayat-ayat yang di dalamnya terdapat lafal la khaufun alaihim dan la yakhafun yang memiliki arti yang sama tetapi pengertiannya berbeda-beda beserta penjelasannya. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan ayat yang di dalamnya terdapat lafal la yakhafun beserta penjelasan ayat maupun penjelasan lafal la yakhafun. Penjelasannya seperti berikut ini. Contoh ayat yang menggunakan la yakhafun seperti berikut. Famalahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum khumurum mustamfirah farrat min qaswarah bal yuridu kullu imri'in minhum ayyuta suhufan munasyarah kala bal la yakhafunal akhirah. Maka mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah, seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, lari daripada singa. Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka. Sekali-kali tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. Al-Mudaththir 4953. Perhatikan lafal yang berwarna merah, la yakhafun, itu fi'liyah, artinya dibatasi oleh waktu. Tidak merasa takut ketika mereka masih di dunia, hidup di dunia, tetapi setelah melihat azab Allah benar-benar ketakutan. Tafsir surat Al-Mudaththir 4953. Allah memperingatkan mengapa mereka, orang-orang kafir,
berpaling dari peringatan Allah, menghalangi dan melalaikannya, seakan-akan mereka itu karena amat kencangnya lari dari kebenaran, keledai liar yang lari terkejut, yakni keledai liar lari yang masing-masing membuat lari yang lain sehingga lari mereka semakin kencang. Lari dari singa, yakni dari pemburu, pemanah yang menginginkannya, atau dari singa yang lainnya. Ini adalah cara berpaling dari kebenaran yang paling dahsyat. Di samping lari dan berpaling seperti ini, mereka mengklaim beberapa hal besar. Masing-masing dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka, turun dari langit padanya, dan mengklaim bahwa tidak akan ada yang tunduk kepada kebenaran kecuali dengan lembaran-lembaran itu. Mereka berdusta, andaipun seluruh tanda-tanda kebesaran Allah tiba, niscaya mereka tidak akan beriman hingga mereka mendapat siksaan yang pedih, sebab mereka telah kedatangan tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, yang menjelaskan kebenaran. Andai pada diri mereka terdapat kebaikan, pasti mereka beriman. Karena itu Allah berfirman yang artinya sekali-kali tidak, yakni kami tidak memberi apa yang mereka inginkan. Mereka hanya ingin memperlemah dengan permintaan itu. Bahkan sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. Sebab andai mereka takut pada hari kiamat, tentu apa yang menimpa mereka tidak berlaku. Ikhwani Fiddin Arsyadakumullah, demikian tadi ayat beserta penjelasannya yang ada di dalamnya lafal la yakhafun yang memiliki arti sama dengan lafal la khaufun alaihim. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan kejadian-kejadian yang menakutkan beserta ayat dan penjelasannya yang mengerikan dan menakutkan dan sangat dahsyat kejadian itu sehingga menjadikan manusia benar-benar takut, menjadi tidak sadar seperti orang bingung, yang penjelasannya seperti berikut. Berikut ini di antara saat-saat kejadian yang menakutkan. 1. Kejadian azab merata di mana-mana. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nadar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Al-Insan ayat 7. 2. Kejadian orang-orang bermuka masam kesulitan. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Al-Insan ayat 10. 3. Kejadian azab Allah yang sangat keras. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya keguncangan
hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar atau dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat keguncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan semua wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Al-Had 1:2. 4. Kejadian manusia dihinakan. Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Asy-Syu'ara 87-89. 5. Kejadian matanya terbelalak ketakutan. Qulubu yawma idzi wajifah absaruha khashi'ah. Hati manusia pada waktu itu sangat takut, pandangannya tunduk. An-Nazi'at 8:9. 6. Kejadian ditunjukkan kepada ahli kubur calon tempatnya. Inna hadakum idza mata uridu alaihi maq'aduhu bil hudati wal asyi. In kana min ahli jannah famin ahli jannah, wa in kana min ahli nar famin ahli nar. Yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu ilaihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya, apabila seseorang di antara kalian meninggal dunia, ditampakkan kepadanya tempat tinggalnya nanti di waktu pagi dan petang. Apabila yang ditampakkan ahli surga, ia termasuk ahli surga. Sebaliknya, apabila yang ditampakkan ahli neraka, ia termasuk ahli neraka. Kala itu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu sampai nanti saatnya Allah membangkitkan kamu di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwani Fiddin Arsadakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan penjelasan tentang lafal la khaufun alaihim dan lafal la yakhafun, meskipun artinya sama, yaitu mereka tidak takut atau mereka tidak khawatir, namun memiliki pengertian yang berbeda. Semoga ini semuanya bisa menambah inventaris kita dalam memiliki ilmu kandungan dalam Al-Quranul Karim. Amin. Semoga kita semuanya selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju jalannya yang lurus. Ihdinas syiratal mustaqim. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.